adik-adik, apa kabar? Pasti baik-baik karena Tuhan Yesus selalu menyertai. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu kedua bulan Februari. Dan kita mau beribadah impa kita tanggal 13 Februari. Kak Kristi. Siapa ya? Siapa ya? Kak Kristi mau lupa. Aku Lili. Oh iya, Lili. Apa kabar, Lili? Baik dong Kak, baik. Bersama Tuhan Yesus kan harus baik. Iya, terima kasih Lili sudah datang. Kita mau impa. Ya. Maka sekarang kita mau bersaat teduh. Oke, Lili? Oke. Sudah siap? Siap dong. Oke, teman-teman di rumah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Lili, Ya. kita mau nyanyi. Apa yang mau Lili nyanyikan lagu bersama dengan teman-teman di rumah? Apa ya? Oh, itu aja nyanyi. Anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Oke, mari kita memuji Tuhan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan doa pembukaan oleh adik Kevin. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau sekolah minggu. Sertai dan pimpin kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lili, Ya Kak. kita mau nyanyi lagi nggak? Mau dong. Oh, ayo, sekarang nyanyi apa? Ini apa ya? Oh, itu yang apa sih judulnya ya? Aku lupa deh Kak. Ayo, belum tua masa udah lupa. Apa ya? Oh, itu aku tenang jadi anak Tuhan. Iya, senang memang kalau kita jadi anak Tuhan. Oh, jadi. Iya, mari kita nyanyi, Lili. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Teman-teman, buka Alkitabnya dari Mazmur 86. Kita baca ayat yang ke-11. Temanku Alvino, tolong bacakan ya. Terima kasih. Nats pembimbing kita untuk hari ini terambil dari kitab Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Adik-adik, apa arti nats pembimbing kita tadi, Mazmur 86 ayat 11? Artinya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita semua, dengan adik-adik, dengan kakak, mama, papa, semuanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu mau menunjukkan jalannya kepada kita.
Jalan yang mana? Jalan yang benar. Lewat apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus setia membaca firman Tuhan sehingga Tuhan menunjukkan jalannya. Adik-adik, sesuai dengan nats pembimbing kita tadi yang Kak Kristi jelaskan, maka sekarang kita mau memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Oma, sayang Oma, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua. Adik-adik, mau dengar cerita nggak? Mau dong. Lili, mau? Mau dong Kak, mau. Nah, kalau kita mau dengar cerita, kita mau doa dulu kan? Siapa yang berdoa? Temanku Kak. Siapa namanya? Apa ya? Oh, Mikaela. Oke, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami semua dapat berkumpul untuk mendengarkan cerita hari ini. Berkatilah kami semua. Amin. Bacaan Alkitabnya dari mana, Lili? Dari mana ya? Oh, itu dari Yakobus. Yakobus berapa? Pasal 1. Oh, 1 ayatnya. Ayatnya 12 sampai 15. Nah, sekarang siapa yang baca Alkitab, Lili, temannya? Siapa ya? Oh, itu aku tahu tuh. Siapa? Adam. Oh. Sama Yosua. Adam dan Yosua akan membaca Alkitab untuk kita. Kita dengarkan ya. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Mercy yang kali ini mau bercerita.
Sudah lama ya adik-adik Kak Mercy tidak bercerita untuk adik-adik. Kali ini Kak Mercy mau bercerita tentang hidup di dalam Tuhan. Seperti apa ya ceritanya? Ayo kita simak cerita berikut. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Jasmine. Melihat matahari sudah tidak terlalu panas, ayah Jasmine mengajak Jasmine untuk menemaninya jalan-jalan di hutan. Saat sedang asik berjalan-jalan, ada kupu-kupu datang menghampiri Jasmine. Dan Jasmine pun semangat mengejar kupu-kupu tersebut. Sampai akhirnya tidak sadar adik-adik, Jasmine sudah berada di tengah hutan. Jasmine sangat kebingungan. Namun, Jasmine ingat bahwa Jasmine selalu percaya bahwa Tuhan selalu menuntun Jasmine. Maka dari itu, dengan tenang, Jasmine mengambil sikap doa yang baik dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Setelah tidak lama berdoa, ada bapak petani yang kebetulan akan pulang ke rumahnya. Bapak petani menghampiri Jasmine dan berkata, "Halo adik, apakah kamu tersesat?" Jasmine pun menjawabnya dengan muka senang loh adik-adik. "Ya pak." Bapak petani pun heran melihat Jasmine tidak menangis karena tersesat. Jasmine pun mengatakan kepada bapak petani bahwa Jasmine telah berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan bantuan kepada Jasmine. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberikan pertolongan melalui bapak petani yang secara tiba-tiba lewat di dekat Jasmine dan akan mengantar Jasmine kepada ayahnya. Nah, adik-adik sudah simak cerita yang tadi kan? Adik Jasmine berada di tengah-tengah hutan, ketakutan, kemudian adik Jasmine tetap berdoa dan minta tolong. Nah, kira-kira gimana ya adik-adik kalau di kehidupan nyata ada adik-adik dan kakak-kakak yang mengalami situasi seperti itu? Gimana ya? Yuk kita simak cerita dari adik Pandu dan tentu cerita dari Kak Mercy sendiri. Siang kakak-kakak pelayan dan teman-teman semua. Pada hari ini Pandu mau bercerita sebelum dan sesudah Bapak Pandu dipanggil oleh Tuhan. Pada saat Bapak masih ada, Pandu senang dan gembira. Tiap kali Pandu pada kesulitan dalam mengerjakan tugas, Bapak selalu membantu Pandu. Tetapi sekarang Bapak sudah tak ada. Pandu sangat sedih dan terasa sepi. Tapi Pandu bersyukur karena masih mempunyai kakak dan ibu yang selalu sayang sama Pandu. Terima kasih Kak, ini cerita Pandu. Selamat siang. Tahun 2019, tepatnya pada tanggal 27 Juni, Kak Mercy mengikuti kegiatan sukarela mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar yang berada di daerah pedalaman Thailand. Kegiatan ini Kak Mercy ikuti selama 6 minggu. Pada awal kegiatan, Kak Mercy sangat senang dan juga bersemangat untuk bertemu adik-adik di sekolah yang Kak Mercy ajar. Pada waktu itu, Kak Mercy tidak tahu loh adik-adik, kesukaran apa yang akan Kak Mercy hadapi. Mulai masuki minggu kedua dan minggu ketiga, Kak Mercy mulai merasakan rasa yang campur aduk. Mulai dari rindu bertemu teman-teman dan keluarga yang berada di Jakarta, harus mencoba makanan baru, tidak menemukan gereja dekat tempat tinggal Kak Mercy. Nah, adik-adik perlu diketahui ya, penduduk di Thailand itu sebagian besar memeluk agama Buddha. Sehingga untuk menemukan gereja terdekat harus menempuh perjalanan sekitar 1-2 jam. Tapi adik-adik, Kak Mercy punya sebuah kesulitan yang luar biasa. Di mana kakak harus berpikir adik-adik, bagaimana ya cara mengajar adik-adik berbahasa Inggris? Tetapi Kak Mercy sendiri tidak terlalu mengerti bahasa Thailand. Sehingga Kak Mercy mengalami kesulitan untuk menyampaikan pelajarannya. Melihat keadaan ini, Kak Mercy berdoa dan percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberi pertolongan kepada Kak Mercy. Setelah kakak sadari di tengah kesulitan yang kakak sedang hadapi, kakak harus bersyukur loh adik-adik. Karena ketika kakak mengikuti kegiatan ini, kakak ditempatkan dengan keluarga yang sangat baik. Kak Mercy diantarkan pergi ke gereja, meskipun gerejanya itu berada di provinsi lain loh adik-adik.
Keluarga Kak Mercy selama di Thailand juga memasak beberapa jenis makanan lain sehingga kakak dapat beradaptasi dengan makanan yang di sana. Selain itu, Kak Mercy juga diberikan pertolongan oleh Tuhan, tentunya melalui kehadiran keluarga, meskipun hanya melalui video call. Sama halnya dengan teman-teman baru Kak Mercy yang baru Kak Mercy kenal, yang mengikuti program tersebut, yang juga berasal dari Indonesia. Nah, tidak lupa nih adik-adik, teman-teman Kak Mercy yang berada di Jakarta, juga selalu menyemangati dan menghibur Kak Mercy, sehingga kakak dapat menyelesaikan program dengan baik dan pada akhirnya pulang lagi ke Indonesia dan bertemu adik-adik lagi, bertemu keluarga dan teman-teman Kak Mercy. Adik-adik sudah menyimak 3 cerita tadi bukan? Yang pertama ada adik Jasmine yang berada di tengah hutan, ketakutan dan kemudian berdoa minta pertolongan. Kemudian ada adik Pandu yang dalam situasi kehilangan papanya dan Kak Mercy yang berada di negara lain di luar Indonesia yang tidak berbicara bahasa Indonesia. Kak Mercy juga jauh dari orang tua dan teman-teman yang satu negara dengan Kak Mercy, bahkan dalam satu kegiatan itu loh adik-adik. Nah, adik-adik bisa saja mengalami hal tersebut, membuat panik, takut, bersedih. Tapi adik-adik percayalah dan ingatlah selalu bahwa Tuhan akan menolong adik-adik dengan cara berdoa dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Begitupun kalau adik-adik sedang merasa bahagia dan senang. Berterima kasih juga ya kepada Tuhan Yesus yang membuat kalian berbahagia dalam doa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik dari Kidung Ceria nomor 277, Lawanlah Godaan. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Dan itulah cara adik-adik hidup di dalam Tuhan. Demikian cerita Kak Mercy pada hari Minggu ini. Ditunggu cerita dari kakak-kakak lainnya ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik luar biasa ya cerita dari Kak Mercy. Kak Andre aja sampai terkesima karena banyak hal teladan yang kita dapati. Kita diajarkan harus kuat, kita harus tahan uji, dan tentunya harus tahan godaan. Dari mana? Dari diri kita. Kita sambut adik-adik dari Kidung Ceria 277, Lawanlah Godaan. Ya, ini adalah saatnya kita persembahan. Kita akan melakukan persembahan, siapkan uangnya adik-adik, karena kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh adik Ica, adik Pandu, adik Junior Mika, dan adik Alina. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa agar COVID ini dapat cepat berlalu dari bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Supaya kami dapat beraktivitas secara normal kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan dan kekuatan bagi orang yang sedang sakit supaya dia dapat beraktivitas secara semula ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tenaga kesehatan ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan supaya dapat merawat orang yang sedang sakit ya Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini, Pandu ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong berkati orang tua kami. Tuhan, tolong berikan kesehatan untuk orang tua kami. Lancarkan rezekinya dan segala urusannya. Dan jauhkan orang tua kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Pandu juga ingin berdoa untuk segala kondisi sekolah, baik itu guru, teman sekolah, dan penjaga sekolah. Kiranya Tuhan selalu berkati, semoga kegiatan belajar kami selalu dilancarkan, dan kami bisa belajar dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat gereja kami dan gereja dimanapun berada. Berkati para pengurusnya dan semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati, biarlah gereja kami dan gereja dimanapun berada semuanya aman dan tentram. Begitupun buat teman sekolah minggu kami. Tuhan, tolong berkati mereka semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka tetap semangat di dalam belajar dan tetap mengandalkan Kau, Tuhan. Di dalam hidupnya, kami juga mau berdoa buat teman sekolah kami. Tuhan, tolong mereka semuanya, jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan, atau yang lagi bersedih, Tuhan tolong hibur mereka. Biarlah mereka semua tetap kuat dan tetap semangat di dalam belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Kami memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, demikian doa syafaat yang dibawakan oleh adik-adik kami. Tuhan mau mendengar, Tuhan mau memberkati mereka semua, agar ini menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Demikian juga dengan persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini, Tuhan juga mau berkati, dan ini juga membantu untuk pelayanan gereja kami, untuk sesama kami, dan semua Tuhan berkati. Kami mau naikkan doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tanah
pagi adik-adik. Adik-adik, pertama-tama Kaita mau mengucapkan terima kasih kepada semua anak layan yang sudah berpartisipasi melayani pada ibadah minggu ini. Mulai dari doa pembuka, ada adik Kevin, kemudian yang membacakan nas pembimbing dibacakan oleh adik Alvino, terambil dari Mazmur 86 ayat 11. Untuk yang berdoa sebelum bercerita membaca Alkitab itu dibawakan oleh adik Mikaela, dan pembacaan Alkitabnya terambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15 dibacakan oleh adik Adam dan adik Joshua. Untuk yang berdoa syafaat dibawakan oleh adik Ica, adik Pandu, adik Junior Mika, dan adik Alina. Kaita juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua, om, tante, oma, opa yang sudah membantu anak layan dalam mengerjakan aktivitasnya dan mengirimkannya ke grup kelasnya masing-masing. Adik-adik ingat ya, untuk aktivitas minggu ini, adik-adik sudah harus mengumpulkannya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 pukul 18.00 WIB. Dan sekarang adik-adik kita akan melihat aktivitas minggu ini. Mari adik-adik kita lihat aktivitas minggu ini 13 Februari 2022. Bagian pertama, perhatikan gambar anak perempuan yang bernama Yasmin ini baik-baik. Ada 7 gambar Yasmin sedang berdoa. Temukan dan lingkari. Bagian kedua, isilah dengan tepat suku kata yang hilang. Ini adalah firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama. Terakhir, cari dan lingkari benda-benda tersembunyi, yaitu jarum dan benang, sendok, magnet, keong, kaos kaki, buku, ikan, bulan, kue tart, bintang, dan bola rugby. Sesudahnya, beri warna dengan bagus dan rapi. Selamat mengerjakan.
Wah, adik-adik, impanya sudah di penghujung ya. Kakak tuh sebenarnya masih pengen lama, tapi saatnya kita akan masuk dalam lagu penutup dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan menutup impak kita pada hari ini. Kita harus bersyukur dan tetap sukacita karena Tuhan sudah menyertai impak kita dari awal hingga akhirnya. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai impak kami pada hari ini. Tuhan sudah memberkati firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama dengan adik-adik kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan dengan segala apa yang menjadi bagian dari ibadah ini. Dan kami boleh bawa pulang itu semua dalam kehidupan kami. Tuhan mau jaga adik-adik kami bersama dengan orang tua dalam menjaga kesehatan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami semangat. Dan Tuhan mau kembalikan kami pada minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.